Jadi total kami 5 tersangka, 3 orang, ada 3 oknum jaksa. Baik, terima kasih. Memang benar kemarin ada operasi tangkap tangan, ada beberapa orang, diantaranya yang dilakukan oleh KPK, diantaranya salah satunya adalah oknum jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten, dan kami secara pribadi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi karena ini merupakan koordinasi dan sinergi dan kolaborasinya, sehingga langkah-langkah kejaksaan dalam membantu kita untuk membersihkan jaksa-jaksa yang bermasalah. Dan kemarin sudah berkoordinasi, sudah diserahkan ada 3 orang, yang satu oknum jaksa berinisial RZ, yang kedua dari pihak swasta berinisial DF, dan MS, seorang perempuan. Dan tadi malam sudah lakukan pemeriksaan, sedangkan kami sendiri tanggal 17 Desember sudah melakukan juga penyidikan terhadap perkara ini dan sudah menetapkan 2 tersangka. Dan tadi malam semua sudah diperiksa, jadi total kami 5 tersangka, 3 orang, ada 3 oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan 2 dari swasta. Itu untuk perkaranya itu? Perkaranya yang disebutkan diduga dengan pasal sangkaan pasal 12E, pemerasan, Undang-Undang Tipikor. Ini terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum ITE, di mana yang melibatkan warga negara asing sebagai pelapor, dan juga tersangkanya ada warga negara asing dan ada warga negara Indonesia. Di mana dalam menangani perkara tersebut jaksa tidak profesional dan melakukan transaksi dalam melakukan pemerasan. Sementara itu uang yang disita kemarin dari sekitar 941 juta rupiah. Pak, tadi 3 orang bertugas di mana, Pak? Di Kejaksaan Tinggi Banten dan di Kejari. Kejari 3 rasa. Berapa? Hah? Berapa orang Yang di Kejati 2 orang. Jadi yang jelas kalau KPK kan cuma 1, kami duluan menetapkan tersangka. Kenapa diserahkan ke kami? Karena kami sudah penyidikan, sudah menetapkan tersangka. Jadi kami yang menetapkan, menambahkan 2 jaksa dari kami yang menetapkan. Yang 2 lagi inisialnya bisa dijelaskan, Pak? Inisialnya HMK, satu lagi inisialnya AP, apa ya? RP. Untuk Takut salah ya. RP sama HMK sama RZ. itu yang 3 jaksa itu ya, Pak? Ya, Untuk RZ yang berasal dari KPK. Nah, kalau KPK masih penyelidikan, kalau kita penyelidikan. RP, terus HMK dan RZ. Jadi ada 3 jaksa. untuk yang 2 jaksa ini jabatannya di Jati Banten itu apa ya, Pak? Yang satu sebagai jaksa penuntut umum, yang inisial RP. Kalau yang RZ salah struktural Kasubag. Kalau yang satu lagi, Pak? Kasubag. Oh, yang satu lagi Kasubidung Kasih Bidung. di Kejari. Di Kejari 3 raksa. 3 raksa. Oh. Inisial saya, Pak. Yang HMK ya, Pak? MK. 3 HMK. HMK. Tujuan pemerasan itu apa? Ya, kan menangani perkara. Ya, Kabar PD1 lah. ya kalau sama. Yang jelas sekarang lagi didalami. Tujuannya apa? Pak, Perkara Agung kan sudah mengeluarkan sprindik, Pak, 17 Desember kemarin kan? Iya. Kalau informasi kalah cepat itu gimana, Pak? Ya kebetulan waktu itu kita tetapkan tersangka yang bersangkutan nggak ada di dalam, ternyata sudah berada di KPK.
Pak, ini dalam tindak pidana pemerasan sendiri untuk 3 jaksa ini masing-masing menerima berapa Pak dari total barang bukti yang sedang didalami, ditemukan? sedang didalami oleh penyidik. Jadi ini kan karena semalam kan tadi sampai memang kelelahan, tadi malam sudah bisa, sudah ditahan, yang bersangkutan ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan 55-nya. Untuk barang buktinya sendiri masih yang 900 juta itu atau ada penambahan Pak? Sementara ini sedang diperoleh dari kemarin penyerahan pada saat di KPK 941 juta rupiah. 941. Tanggal 17 itu Jagung sudah mengeluarkan sprindik, tapi di tanggal 17 itu juga KPK juga melakukan OTT. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Itu ya. Itu sudah melakukan koordinasi atau belum Pak? Yang jelas pada saat OTT kita sudah melakukan penyidik, kemudian KPK OTT, dan karena kita beritahu bahwa kita sudah melakukan penyidik, akhirnya ya dengan koordinasi yang baik diserahkan ke kita. Jadi awalnya itu belum ada koordinasi terkait. Yang jelas ya sudah kita lalui, makanya ketika kita sedang mencari di sana ada ya kita, makanya diserahkan ke kita terhadap yang bersangkutan. Yang jelas kita terbantu. Bapak berarti penetapan tersangkanya ini baru. Kapan Pak penetapan tersangka yang 3 jaksa, 2 jaksa 18 sisanya? Desember kemarin. 18 Desember Kita kemarin. tetapkan tersangka kemarin. Ketika mau ditahan kan tetap tersangka ya. Bapak tapi sebelumnya kan sudah diusut oleh Jamintel, tapi hanya kena disiplin. Nah ini kenapa? Bukan, Pas belum KPK ada, OTT? belum ada dari mana bahwa kena disiplin. Tidak ada. Yang Keputusan. di Banten. Tidak ada. Apakah sebenarnya udah? Sumber dari mana? Sebenarnya kami. Oh, enggak ada. Yang jelas kita sedang, karena ini kan ada tadinya ada dugaan, kita telusuri. Kita kan tidak bisa menetapkan. Pemeriksaan penyidikan hanya di bidang khusus. Ketika ketika Pintel pada saat itu melakukan pemberian keterangan yang bersangkutan, kemudian pada saat dilimpahkan yang berada dan sudah ditetapkan tersangka oleh Kejati dulu. Dari Kejati kemudian diambil alih untuk khusus kejaksaan itu. Dari pengawasan juga belum begitu. Berjalan, bisa berjalan. Pak, mau konfirmasi sedikit Pak, apa benar selama yang 3 jaksa ini sempat diproses etik, dan dalam proses etik itu ada Belum pengembalian sempat. uang dari Belum sempat, yang uang barang bukti itu? belum sempat. Belum sempat diperiksa etik? pemeriksaan etik belum, masih bertahan. Berarti langsung di tingkat pidana Pak? Ya, Pada saat proses itu? belum. Ya kan proses terhadap pemeriksaan etik bisa sambil berjalan dengan penyidikan. Pak, 3 ini Apakah- 2 perkara terpisah Pak, ya? 3 orang 3 jaksa ini, 1 KPK, 1 sini, ada 2 perkara yang berbeda Pak. Enggak, perkara yang sama. Oke. Tapi untuk pokok perkaranya asalnya itu yang ITE tadi itu Iya. tahap apa Pak yang sedang berjalan? Sudah penuntutan. Sudah penuntutan Pak. Tapi belum bersejalan Pak ya? Sudah. bersejalan. Oke. Apakah itu dugaan melibatkan lebih tinggi lagi Pak pangkat di sini? Kita dalami. Prinsipnya kita tidak akan melindungi terhadap oknum-oknum di kita selama itu barang bukti dan alat bukti kuat cukup, kita tidak lanjuti. Termasuk ke atasnya Pak. Iya, termasuk ke atas. Pak, ancaman sanksinya demosi atau pecat sih Pak? Yang jelas ancamannya pidana loh. Kalau secara institusinya ya otomatis nanti pecat sementara terhadap yang bersangkutan. Pak, Berhentikan sementara. kalau dilihat dari riwayat persidangan yang kemarin itu proses penuntutannya kan Cukup sempat lama. tertunda ya Pak. Cukup Itu lama. apakah Sampai- memang sudah direncanakan oleh yang bersangkutan itu Pak? Itulah kita perhatikan ternyata cukup lama kan. Iya. Hampir 1 tahun. Iya. Bapak, tadi Bapak menyampaikan duluan unit Kejagung yang melakukan kejaksaan yang melakukan tersangka 2 Terhadap jaksa. penyidikan. Iya. Kita Tapi menambah. kenapa KPK duluan yang mengumumkan ada penetapan tersangka jaksa? Ya, mungkin kan dari pihak sana ada melaporkan juga. Yang jelas sih pimpinan kita udah berulang kali, baik dalam setiap pertemuan, dalam setiap sudah mengingatkan untuk terhadap para jaksa untuk menjaga betul-betul menjaga integritas. Dan dengan ada peristiwa ini ya kita sih berterima kasih. Cara ini kan ini nanti seleksi alami kan. Yang memang nggak punya integritas akan gugur dengan sendirinya, nanti mudah-mudahan untuk jaksa-jaksa berintegritas yang profesional. Pak, dari dari KPK di tangan Kejaksaan Agung, apakah tidak khawatir ada konflik interest Pak? Seperti Tidak yang ada. dikhawatirkan publik Pak. Nggak ada, kita profesional. Berapa perkara yang jasa kita tangani terbukti semua, nggak ada yang kita tutupi, kita buka. Makanya keseriusan kita. Pak, ini kan Percayakan KPK juga konstruksi hukum dari perkara ini apa sih Pak sebenarnya? Maksudnya apa konstruksinya? Kan 12 pasalnya Iya. pemerasan. Ini Pak, penanganan perkaranya Ini yang secara ini penanganan perkara yang mananya nih?
Yang di Kejagungnya Pak, yang Bapak bilang tadi, yang tiga orang itu. Kejagung yang jelas menindaklanjuti hasil tadi awalnya itu tim intelijen memperoleh informasi adanya tindakan perbuatan tercela dari yang bersangkutan beberapa orang jaksa dilakukan Kejaksaan Tinggi dalam penanganan perkara Undang-Undang ITE yang melibatkan baik pelapor dan tersangkanya itu orang warga negara asing, dan kebetulan di dalamnya juga ada warga negara Indonesia. Dalam penanganan perkara ini tidak dilakukan secara profesional, bahkan terindikasi adanya transaksi permintaan sejumlah uang terhadap para pihak. Dari hasil pengembangan kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sedang berjalan. Kemudian pada saat perjalanan pemeriksaan bersangkutan kemudian sudah ditetapkan tersangka, ternyata yang bersangkutan juga diberikan oleh KPK. Apakah benar pada lemah perkara tersebut sudah ada perdamaian yang difasilitasi oleh bidang Jamintan? Karena menurut kabar dari hasil perdamaian itu karena tidak puas pelapor melapor ke KPK sehingga Saya belum terjadi tahu. tertangkap tangan. Saya belum tahu. Nanti di dalamnya apa ada damai atau tidaknya. Yang jelas tindak pidana sampai saat ini dapat informasi seperti itu. WN mana Pak? WN mana? Hah? WN dari negara mana Pak? Korea Selatan ya. Korea. Kalau Negara Korea. sisi waskat dari pimpinan sudah bagaimana Pak? Kejaksaan negerinya untuk perkara-perkara kan kayaknya agak gitu. Kenapa? Waskatnya ngawasin melapor dari. Ya itulah, nanti lihat dalam waktu dekat ada sikap dari yang jelas untuk ini sudah diberhentikan sementara. Baik itu Kasipidum, kasus Bagas Krimpi yang terlibat sekarang. Nanti berikutnya kalau memang hasil dari pengembangan penyidikan ada kelalaian daripada pimpinan yang memang ada kesengajaan, ya kita lihat sikap seperti apa untuk menjaga independensi. Makanya untuk menjaga independensi, perkara yang semula ditangani Kejati kita ambil alih ke Kejaksaan Agung oleh Gubernur. Maka sebelumnya kan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.